Kalau pemerintah betul-betul mau mengangkat ekonomi masyarakat, saya pikir pariwisata ini pilihannya. Nah, pemerintah yang sama mengkampanyekan pariwisata itu akan meningkatkan ekonomi. Nah, pemerintah yang sama juga menghadirkan kegiatan thermal, padahal ini juga kegiatan yang butuh-butuhkan. Pariwisata butuh kenyamanan. Waesano ruang hidup kami. Sebuah ungkapan masyarakat Desa Waesano, Kecamatan Sanoonggoang, Kabupaten Manggarai Barat NTT. Dalam mempertahankan eksistensi mereka sebagai masyarakat adat serta hak-haknya atas sumber daya alam, yang bertentangan dengan upaya pemerintah mengeksploitasi lahan mereka untuk pembangunan energi baru terbarukan, geotermal. Pengakuan masyarakat Waesano atas tanah mereka yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan mereka dan di dalamnya memberi ruang untuk hidup patut diapresiasi. Bagi mereka, tanah yang merupakan ruang untuk hidup tidak bisa kemudian dijadikan sebagai alat pengeruk keuntungan untuk mendukung eksistensi kapitalis dan pemodal asing. Masyarakat Waesano mengingatkan pemangku kebijakan bahwa tanah berbeda dengan tembikar, sutera atau komoditas dagang lainnya yang dengan mudah diperjualbelikan. Alih-alih mengakumulasikan kapital untuk mendapatkan nilai lebih, tanah malah menjadi komoditi yang diperjualbelikan. Bagi mereka, menjual tanah sama saja dengan mengubah relasi-relasi sosial dan kebudayaan yang ada di masyarakat. Tanah mengandung relasi-relasi sosial dan kebudayaan. Di dalamnya terdapat nilai, norma, serta sistem gagasan yang melingkupi kehidupan di atasnya. Terancamnya sistem kebudayaan dan semua yang ada dalam ruang lingkup peradaban ini, mereka disadarkan untuk menolak dan melawan segala upaya yang mengancam eksistensinya. Persoalan di Waesano menyita perhatian publik. Hal ini dikarenakan poin-poin penolakan masyarakat Waesano yang sudah berjalan 5 tahun semenjak 2017 silam. Masih belum terjawab oleh pemerintah Kabupaten Manggarai Barat. Tepatnya tanggal 25 Januari tahun 2022, pemerintah bersama perusahaan pengembang menggelar konsultasi publik untuk sekian kalinya di hadapan masyarakat Waesano. Akan tetapi upaya tersebut belum mendapatkan kesepakatan. Menurut pengakuan keterwakilan masyarakat adat Waesano dalam konferensi pers melalui live streaming YouTube channel Jaringan Advokasi Tambang Nasional, tanggal 26 Januari tahun 2022 pada awak media bahwa pemerintah dan perusahaan hingga sampai saat ini belum merealisasikan poin penolakan mereka. Namun sebaliknya, pemerintah terus berupaya untuk melanjutkan proyek yang berskala raksasa ini yang berpotensi mengancam ruang hidup masyarakat adat Waesano. Untuk sementara ini yang dihadapi oleh warga adat Waesano, mungkin belum terjadi praktek RSA, seperti yang dianalisis Althusser dalam bukunya, On the Reproduction of Capitalism, Ideology and Ideological State Apparatuses. Negara menggunakan ISA melalui pendidikan, doktrinasi, ataupun aturan perundang-undangan. Sedangkan, negara menggunakan RSA melalui aparatur negaranya, seperti militer, polisi ataupun organisasi masyarakat. Saya, Anda, dan mungkin kita semua, yang masih memiliki rasa keberpihakan, tidak menginginkan langkah yang diambil oleh penguasa nantinya adalah tindakan represif, hanya dengan alasan demi pembangunan akan kemajuan. Sikap masyarakat Waesano atas upaya pemerintah dalam mengeksploitasi tanah yang mereka anggap sebagai ruang hidup. Memberi warning kepada pemangku kebijakan bahwa keberadaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang arif bukan hanya sekedar retorika untuk memenangkan kontestasi politik untuk menduduki kekuasaan. Hingga melayani niat investor yang hendak mengkapitalisasi hingga mengeksploitasi seluruh sumber daya alam situs budaya masyarakat lokal. Jauh daripada itu harus diwujudkan untuk tujuan kesejahteraan masyarakat secara utuh. Sekarang saatnya pemangku kebijakan mengakhiri praktek-praktek pengelolaan sumber daya alam yang bercorak eksploitatis, sentralistik, sektoral, dan represif. Hal ini penting dalam rangka mewujudkan tata pengelolaan lingkungan hidup yang baik, good environment governance, untuk mengantisipasi krisis ekologis yang setiap tahun terus mengancam keberlangsungan makhluk yang hidup di dalamnya.